Ada satu teman yang pernah mengatakan hal ini pada saya, satu hal yang pernah dikatakan oleh sesepuhnya padanya, dan barangkali kamu juga butuh mendengarnya sekarang. Kalau kamu mau nakal, silahkan, tapi ingat, nakalmu itu buat dirimu sendiri saja. Jangan sampai kamu mengusik, menyakiti, atau merugikan orang lain, karena kalau kamu melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan, bukan karena orang akan membalasmu, tapi karena pemiliknya pasti tidak akan terima. Bagaimana perasaanmu ketika ada orang merusak barang kesayanganmu? Begitu juga dengan orang yang kamu sakiti itu, dia juga ada pemiliknya. Dan jika sang pemilik itu tidak terima, hidupmu bisa jadi neraka. Apa yang disampaikan itu mungkin terdengar kuno, tapi dunia ini, meski tampak seperti panggung bebas, sebenarnya dipenuhi mekanisme halus yang tak terlihat. Semesta mungkin tak selalu langsung membalas, tapi dia mencatat, mengingat, dan menunggu dengan sabar. Dan ketika waktunya tiba, orang-orang yang pernah menyakiti orang lain dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan niat busuk, dan tanpa alasan, akan diseret pelan-pelan ke neraka hidup yang mereka ciptakan sendiri, seringkali tanpa sadar. Inilah ketujuh pengingatnya. Pertama, semesta itu bukan polisi, tapi ia tak pernah lengah. Mereka mungkin berpikir bisa lolos dari semuanya. Dunia ini terlihat longgar, banyak orang menyakiti orang lain, dan hidupnya tetap terlihat baik-baik saja. Tapi jangan terkecoh, semesta bukan polisi yang datang setengah jam setelah kamu menampar seseorang. Dia bukan jaksa, dia tak perlu bukti hukum, tapi dia punya sistem pengingat. Perasaan bersalah yang membusuk diam-diam di dada si pelaku, kesialan yang datang beruntun tanpa penjelasan, hubungan yang hancur satu persatu, dan hidup yang semakin kosong walau tampak makin kaya. Balasan dari semesta seringkali tidak datang dalam bentuk petir menyambar kepala. Ia juga bisa menghampiri dalam bentuk ketenangan yang hilang, rasa puas yang tak pernah datang meski semua keinginan telah terpenuhi, atau dalam bentuk penyakit yang muncul dari dalam dan memakannya pelan-pelan. Dan yang paling menyeramkan, si pelaku bahkan tidak tahu bahwa itu semua akibat ulahnya sendiri. Orang-orang yang dengan sengaja menyakiti orang lain, cepat atau lambat, akan dibuat merasa seperti hidup ini sedang menghukumnya. Tapi karena semesta itu elegan, ia tidak membuatnya jelas. Ia hanya akan membuat si pelaku tersesat di dalam pikirannya sendiri. Satu demi satu, kehidupannya runtuh, kehilangan arah. Ia mungkin akan gelisah dalam kamar yang mewah, tertawa di depan orang lain, tapi ingin mati di dalam. Dan tak ada yang bisa menolong. Karena itu bukan kutukan dari luar, itu kehancuran dari dalam. Mereka bisa menyakiti orang tanpa alasan, tapi mereka tidak bisa kabur dari ekornya. Karena semesta itu bukan hakim yang bisa disuap, dia bukan manusia yang bisa ditipu. Dia sabar mengamati dan menunggu waktu. Dan ketika waktunya datang, dia akan mengeksekusi dengan tangan lembut dan senyum dingin. Kedua, luka yang diberikan akan mencari jalan pulang. Setiap rasa sakit yang ditancapkan ke hati orang lain akan tumbuh jadi benih, dan benih itu tidak akan mati. Ia hanya menunggu waktu, kadang butuh 5 tahun, 10 tahun, atau cuma seminggu. Tapi ketika ia tumbuh, ia akan mencari si penanam. Ia seperti anjing pelacak yang tidak akan berhenti sampai menemukan pemiliknya. Dan ketika ia berhasil menemukan, pelaku akan dipaksa untuk merasakan rasa sakit yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih liar, lebih tak beraturan, lebih menyakitkan. Pelaku mungkin merasa aman karena orang yang dia sakiti tidak membalas. Mungkin karena terlalu lemah, terlalu baik, terlalu sabar. Tapi jangan kira si pelaku akan bebas. Luka yang diciptakan tidak butuh tangan manusia untuk membalas. Ia hanya butuh waktu dan ruang, dan semesta akan memberikannya dengan sangat murah hati. Dan saat luka itu kembali, si pelaku bahkan tidak tahu kenapa ia layak menerimanya. Mungkin ia akan mengeluh, "Kenapa hidupku seperti ini terus?" Ia akan merasa dunia tidak adil,
Ia akan merasa seperti korban, padahal ia hanya lupa dialah yang pernah menabur duri di jalan orang lain. Dan sekarang ia menginjak duri yang sama dengan kaki telanjang dan tanpa pemahaman kenapa itu terjadi padanya. Si pelaku mulai merasakan hidupnya penuh luka, tapi ia bahkan sudah lupa perbuatan busuknya. Dia dengan seenaknya menyakiti orang lain tanpa alasan, lalu bertanya-tanya ketika disapa oleh hasil karyanya sendiri. Ketiga, balasan semesta tidak terlihat, tapi rasanya sangat nyata. Orang-orang yang pernah melukai hati tanpa sebab, menginjak harga diri dengan sengaja, merendahkan dengan santai seolah tak akan ada akibat. Mereka mungkin masih tertawa sekarang, masih asik selfie di medsos, masih berpesta. Tapi jauh di dalam hidup mereka akan muncul sesuatu yang lambat laun menggerogoti dari dalam. Bukan karena orang yang mereka lukai membalas, tapi karena semesta tidak tinggal diam. Tak perlu ledakan besar untuk meruntuhkan hidup seseorang. Cukup satu keraguan kecil yang menempel di kepala mereka setiap malam, satu kegelisahan yang tak pernah punya nama, satu rasa sepi yang menusuk walau dikelilingi orang. Semesta bekerja dalam diam. Hanya butuh satu momentum kecil untuk mengungkit semuanya. Bisnis yang tiba-tiba seret, pasangan yang perlahan menjauh, anak-anak yang tumbuh jauh dari harapan, atau bahkan kepercayaan diri yang perlahan hancur tanpa alasan. Dan menariknya, mereka tidak akan sadar bahwa semua itu adalah bentuk dari pembalasan semesta yang mulai bergerak. Mereka akan sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan dunia, mengutuk takdir, atau berpaling ke hal-hal di luar. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah batin mereka sedang disiksa dengan brutal dan sangat menusuk. Yang menyakitkan bukan cuma luka yang mereka terima, tapi rasa bingung ketika semua hal buruk itu menimpa, dan mereka tak tahu kenapa. Mereka amnesia dari perbuatan busuknya, tapi semesta tidak pernah lupa. Semesta menanam pelajaran di kepala para pelaku. Lewat peristiwa yang tak bisa mereka kendalikan, tak bisa mereka lawan, dan tak bisa mereka jelaskan. Keempat, kebahagiaan palsu adalah hukuman yang sangat kejam. Ada ironi yang terlalu pahit untuk ditertawakan. Banyak dari pelaku kejahatan emosional tampak hidup enak, punya harta, karir menanjak, kehidupan sosial bersinar. Tapi tunggu sebentar, itu bukan anugerah. Itu umpan. Umpan untuk menjauhkan mereka dari refleksi, dari introspeksi, dari rasa bersalah, dari kemungkinan untuk sadar. Itu adalah bentuk hukuman yang terselubung, yaitu memberi semua yang diinginkan, lalu mengambil hal paling penting, makna dan kedamaian. Ketika seseorang hidup terlalu nyaman setelah menyakiti orang lain, seringkali mereka tidak merasa menyesal, mereka merasa menang, tapi justru disitulah semesta mulai menabur racunnya. Hidup yang terlihat berlimpah tapi kosong, hubungan yang terlihat harmonis tapi rusak di dalam, kesuksesan yang dirayakan tanpa rasa bangga. Mereka berjalan dari satu pencapaian ke pencapaian lain dengan dada kosong dan hati mati rasa. Dan yang lebih tragis, semakin tinggi mereka naik, semakin jauh mereka dari kemungkinan untuk menyadari perbuatan busuknya. Mereka sudah dikepung oleh kekaguman palsu, pujian palsu, dan perasaan superior yang menipu, sehingga ketika waktu pembalasan tiba, kejatuhannya akan luar biasa brutal. Bukan hanya hancur secara materi, tapi hancur secara eksistensial. Orang-orang yang pernah melukai dengan enteng, yang pernah menginjak-injak tanpa beban, bisa saja menikmati kemenangan sementara, tapi kemenangan itu seperti makan buah beracun, terasa manis di mulut, panas di tenggorokan, dan membusuk perlahan dari dalam. Kelima, harapan orang yang disakiti tanpa alasan benar tak pernah dibiarkan sia-sia. Ada satu hukum di jagat ini, permohonan orang yang disakiti tidak pernah sia-sia. Bahkan jika mereka tidak mendoakan keburukan, bahkan jika mereka hanya diam, hanya menangis dalam sunyi, hanya memendam luka dalam hati yang tak diketahui siapa-siapa, langit mendengar orang-orang yang menyakiti dengan sengaja, lalu meninggalkan korbannya seolah mereka bukan siapa-siapa.
sedang bermain dengan api yang tak terlihat. Mereka mengira itu semua selesai, tapi semesta tidak menilai dari cerita di permukaan. Ia membaca energi, ia meresapi derita, dan ia menyimpan data itu, lalu meraciknya jadi pembalasan yang sempurna. Jangan mengutuk, jangan mendendam, cukup menyerahkan. Semesta lebih tahu caranya. Ia akan membuat pelaku merasakan kesakitan yang sama, ketidakberdayaan yang sama, perasaan terhina yang sama. Tapi lebih parah, karena mereka tidak siap. Mereka tidak pernah menganggap itu mungkin terjadi pada mereka. Harapan yang tulus dari hati yang hancur adalah dentingan kecil yang menggema ke langit, dan langit menyambutnya dengan perhitungan. Suatu saat nanti, harapan itu akan berubah jadi pedang yang menebas balik, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Keenam, pembalasan tidak datang untuk memuaskan korban, tapi untuk ngasih paham pelaku. Pembalasan semesta itu bukan hadiah untuk yang disakiti, tapi bentuk keadilan, keseimbangan, sekaligus pelajaran bagi yang menyakiti. Semesta tidak bekerja untuk membuat korban merasa senang dengan penderitaan pelaku. Ia bekerja untuk menjaga keseimbangan, dan itu artinya pelaku harus dipaksa belajar dengan cara paling keras. Apakah ia mau mengambil pelajaran atau malah mengutuknya, itu terserah si pelaku. Ketika seseorang menyakiti orang lain tanpa sebab, semesta tidak langsung membalas, karena semesta bukan orang tua pemarah. Ia adalah guru yang sabar. Ia memberi kesempatan bagi si pelaku untuk mencicipi bagaimana nikmatnya disakiti dan dilemparkan ke dalam penderitaan yang sama. Ia akan dipaksa belajar dari rasa kehilangan, dari rasa dikhianati, dari perasaan direndahkan. Dan pelajaran itu akan datang melalui pengalaman yang dirancang secara brutal. Yang menyakitkan bagi pelaku bukan hanya penderitaannya, tapi ketika ia telah sadar bahwa ia sedang memanen hasil dari apa yang pernah ia tanam dan dipaksa memakan buah pahit itu mentah-mentah. Itu adalah penderitaan yang melumpuhkan karena tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada alasan untuk kabur, dan tidak ada jalan kembali yang mudah. Bagi korban, ini bukan soal melihat pelaku menderita, ini soal memahami bahwa semesta tidak pernah lupa, tidak akan pernah, dan itu cukup sebagai pengingat untuk tetap tegak meskipun pernah dihancurkan. Ketujuh, tidak ada yang bisa kabur dari dosa. Ada dosa yang lebih sunyi, dosa terhadap sesama manusia, menghancurkan kepercayaan orang, membuat seseorang merasa tidak berharga, menertawakan luka orang lain, dan dosa ini jauh lebih licik karena tak banyak yang merasa telah melakukannya. Tapi inilah dosa yang paling mahal bayarannya. Pelaku kekejaman emosional seringkali tak dihukum oleh masyarakat, tidak ditahan, tidak dijauhi, malah seringkali dirayakan, dipuja, atau dijadikan panutan. Tapi jangan salah, semesta bukan netizen. Ia tidak gampang tertipu oleh topeng orang-orang busuk. Ia menunggu di tempat yang lebih dalam. Ia menyerang dari titik paling lemah, yaitu hati. Tak ada tempat untuk kabur. Bahkan kalau pelaku mengelilingi diri dengan kekayaan, validasi, status sosial, mereka tetap akan dihantui oleh satu hal yang tidak bisa dibeli, rasa damai. Dan kehilangan rasa damai adalah siksaan batin abadi. Mereka akan hidup dengan hati yang terus-menerus gelisah dan pikiran yang cemas. Pada akhirnya, pelaku akan menyadari bahwa semua luka yang mereka torehkan, semua tangis yang mereka anggap sepele akan kembali untuk menghantam balik. Bukan karena korban membalas, tapi karena pelaku punya hutang yang harus dilunasi. Dan semesta adalah debt collector yang tak pernah gagal menagih.